Welcome to IVCA 2026 at Yogyakarta, Indonesia. Welcome IVCA 2026 in Indonesia. Buktinya. Kemudian ditambahin, kalau udah cerita ngawang-ngawang harus mudah-mudahan ketemu bendanya. Wah, di sana ada sepeda silang, tapi silangnya ini modelnya S, ini di S lagi gitu kan. Mana bendanya? Ya ini cerita aja gitu kan, tapi tidak ada bendanya berarti belum lengkap sebuah sejarah. Jadi kalau benda itu ya harus ada hal yang diceritakan sehingga kita bisa nunjuk itu ada bendanya. Ataupun kalau nggak ada itu ada fotonya atau itu ada arcanya gitu kan, itu ada apa candinya segala macam. Nah, ketiga unsur inilah disebut pembuktian sejarah. Oke lah kalau nanti ketemu duanya, ketemu satunya doang, tapi kita bisa sandingkan lagi korelasinya dengan banyak keilmuan, misalnya epigrafi, arkeologi, ikonografi, segala macam. Jadi saya tuh contoh kita masukkan dengan ilmu sosiologi. Contoh ketika saya neliti tentang kenapa Gazelle seri 11 lebih mahal. Dan ini mungkin sering saya ceritakan ya. Kenapa lebih mahal? Karena ada cerita lisan. Jadi kalau Gazelle 11 itu dulu ada emasnya. Akhirnya saya memburu apakah ada orang yang mendengar langsung, apakah ada pelakunya langsung, apakah ada saksi yang melihat bahwa kalau Gazelle seri 11 diputer ada emasnya. Gitu ya, ada dua pembuktian yang mungkin cucunya pernah lihat, tapi katanya bukan di Gazelle seri 11 dan bukan di sepeda Gazelle, tapi sepeda lain yang dituliskan ada kalung gitu. Nah, mereka tidak melihat ada apa sih di balik apa keluarnya seri 11 tersebut gitu kan. Seri 11 keluar dari tahun 56 ya, 56, 57 dan 55. Iya, 55. Bahkan ketika kita bantah cerita itu banyak yang tidak berkenan. Karena apa yang membuat mahal sepeda itu hanya cerita itu. Padahal sepedanya enak, kita akuin sepedanya enak, ngeleser. Dan sampai kemudian saya ngobrol sama Mas Yudi Kasim, sebenarnya ada cerita lagi yang membuat mereka itu apa sih dibalik kenapa ada sepeda itu dimasukin emas gitu. Itu tentang PP 50 buatannya Soekarno yang bilang Cino nggak boleh ada di wilayah pedesaan, kabupaten, karo Kotamadya. Kalau mau pindah ke apa kota besar atau pulang ke Cinonya, itu kontroversi. Bahkan Cinanya itu marah ngirim kapal ini, boleh gitu kan. Presiden Cina saat itu. Di kala itu, ketika Pak Karno bilang dengan peraturan pemerintah nomor 50 tersebut, terjadilah gejolak di masyarakat. Cino-Cino diusir. Wah, ini suruh Pak Karno usir karena terlalu menguasai ekonomi di tingkat desa. Atau yang di kabupaten juga diusir, nggak boleh tinggal di kabupaten. Sehingga banyak cerita Cino-Cino ini meninggalkan rumahnya dan hanya berangkat dengan sepeda, tapi ngumpetin apa harta emasnya di dalam sepeda agar tidak dirampok di jalan. Kalau di jalan dirampok katanya bilang ini harta terakhir saya, masa mau dirampok juga gitu kan. Kalau rumah silakan ambil dah, yang penting saya selamat masuk di kota. Lalu kalau di Surabaya itu ada kapal dari Cina yang langsung ngangkut orang-orang Cina supaya pulang ke Cina. Dan itu sangat kontroversi PP itu, sehingga kalau tidak salah PP itu digugurkan ya, dibalikin lagi. Pak Karno takut sama Cina saat itu. Nah, cerita itu mungkin tidak tersampaikan sampai akhirnya kemudian harusnya kita nguber soal tragedi tahun 55. Tapi sangat aneh juga, wong sepedanya baru keluar kok tragedinya udah baru jalan, sepedanya baru beredar. Dan itu pun sepeda Gazelle seri 11 tidak lagi jatuh dari agen-agen resmi karena agennya udah bubar. Tahun 5556 tuh Belanda udah nggak punya kuasa, toko-tokonya tutup, yang ada dinasionalisasi, yang ada hanya toko-toko agen-agen Cina dan agen-agen orang Jepang. Sehingga kecil kemungkinan Gazelle itu dipasarkan kembali di tahun 5556 gitu. Mungkin ketika booming yang ada ya yang sulapan semua gitu. Bicara soal sulapan, saat saya meneliti salah satu pengrajin, ternyata Mas saya sudah bikin 3 tahun loh Mas Gazelle C11 dan nggak ada yang kembali dan nggak ada yang komplain.
Berarti selama dia 3 tahun, kalau sebulan bisa bikin berapa? Ya 2 sampai 3 kali 12. Ada 36, 3 tahun ya sekian 100 lah gitu. Itu udah menyebar gitu kemana-mana. Itu soal tentang pembuktian sejarah yang dikaitkan dengan sosiologi. Ada peristiwa sosial yang membuat barang itu mahal. Ini sepeda ya, mungkin ada barang lain dan lain sebagainya. Saya mungkin cerita misalnya kalau dibilang Majapahit adalah pusat peradaban dunia, padahal dunia nggak mengakui gitu kan. Jadi khususnya orang Mojokerto, mungkin ada penelitian yang bilang bahwasanya ini pusat peradaban dunia, tidak pernah ada yang mengakui. Bahkan tingkat dunia nggak ada yang mengakui. Peradaban cuma ada 7. Mesopotamia di Mesir, Cino di Sungai Kuning, lalu ada Inka, Maya, India, sama peradaban, yaitu 7 itu. Kita nggak diakui, padahal mungkin ya irigasi di sini paling canggih dan lain sebagainya. Itu tidak serta-merta membuktikan bahwa di sini lebih beradab gitu loh, lebih punya peradaban awal, karena tidak ada orang yang mengembangkan sejarah yang membuktikan bahwasanya Mojopahit adalah pusat peradaban gitu. Mungkin nanti ke depan kalau ada temuan-temuan baru nanti bisa membuktikan di level internasional. Tapi dunia masih belum mengakui. Karena banyak anak-anak muda, khususnya yang katanya peneliti menyan, mungkin teman-teman nanti bisa searching namanya Turangga Seta. Itu anak muda yang ingin membuktikan, nantang-nantang peneliti luar, ayo buktiin, ayo saya berani buktikan candi tertua di India sini, batunya kita adu sama candi termuda di Indonesia. Siapa lebih tua? Diadu geologinya gitu. Mereka berani dan mereka dibilang peneliti menyan karena setiap mau meneliti sesuatu, bakar menyan, dibisiki sesuatu, dia akan uber sejarah-sejarah itu. Nanti searching ya Turangga Seta atau di searching Atlantis Indonesia gitu. Nah, penemuannya itu sangat menarik karena beberapa itu bisa membuat saya yakin. Waktu itu saya ikut pertemuannya sekali di Kemang. Jadi penelitinya itu bilang kalau ada yang kenal Candi Ceto sama Candi Penataran dan Candi satu lagi Candi Ceto itu bentuknya itu sepulau Jawa, cuma dia yang berbeda. Ternyata candi itu sama dengan suku Aktes, suku Maya. Pernah lihat film Apokalipse yang ngegelindingin kepalanya dari atas karena berbentuk tangga-tangga, sampingnya itu dari atas dipenggal palanya untuk pengorbanan. Ternyata candi itu sama dengan candinya suku Aktes atau suku Maya, sehingga reliefnya pun itu sama dengan peradaban Sumeria. Sehingga masa di Pulau Jawa candi yang berbeda cuma satu ternyata hampir sama dengan Ceto. Nah, Penataran hebat lagi. Di Penataran ada arca relief yang menceritakan bangsa-bangsa di dunia itu tunduk kepada Nusantara. Ya, kenapa di Penataran itu ada relief yang menggambarkan seluruh bangsa Sumeria, bangsa Indian segala macam bersujud kepada raja-raja Nusantara. Nanti bisa dicek ya Candi Penataran. Dan itu ilmunya baru ketemu sekarang. Relief-relief itu diartikan itu seluruh candi hampir diartikan sama arkeolog itu bahwasannya ini relief Ramayana, iki relief cerita-cerita, padahal tidak semua. Ya, tapi tim Turangga Seta ini yang berisi anak-anak muda ini berani membuat klasifikasi lain tentang sejarah candi-candi di Indonesia. Bahkan dia yang menemukan piramida Gunung Lelakon yang ada di Bandung gitu. Nanti coba ikut search dah. Ya, next. Oke, ini tentang gimana nih sepeda pertama di Indonesia. Sekali lagi Mas Agus. Nah, di Indonesia itu sebenarnya sejarahnya sudah panjang. Ini menarik ya, karena dokumen 2 ini saya itu ketemunya bahkan di Swedia. Jadi saat IVCA di Swedia, saya itu ditemui oleh delegasi Jerman. Jadi dia sengaja datang ke Swedia ya, karena sebelum-sebelumnya dia nggak pernah datang, karena tahu kalau delegasi Indonesia datang. Lalu dia nemui saya, dia bilang gini, Fahmi, saya punya sejarah tertulis tentang keberadaan sepeda di negaramu. Itu ditulis sama kakek saya, dibilang. Jadi tulisan-tulisan ini sekarang aslinya ada di museumnya Pak Suyono. Saya titip di museumnya Pak Suyono. Jadi ini adalah surat menyurat pemesanan orang Indonesia bernama bukan orang Hindia, orang Belanda bernama F.W. Belle. Itu surat-suratan. Suratnya itu
Dia mesan dari 12 September 69 dan baru nyampe 1870, itu setahun. Jadi dia pesan sepeda, waktu itu masih nyebutnya velosipede, bentuknya masih kayu, masih seperti itu. Dia pesan hampir 3 velosipede roda 3, anak-anak, 7 roda 2, dan total yang dipesan adalah 17 unit. Itu masih pakai mata uang krona. Jadi surat menyuratnya ini lengkap. Di sini surat ke sana, dibalas ke sini, dan surat-surat itu dikasih ke saya waktu itu. Ini nanti saya kasih terjemahannya karena ini pakai bahasa Jerman kuno katanya, masih pakai Jerman lama lah, bukan Jerman Belanda. Karena kan surat-suratan sama si Belle ini. Nah, saya meriset, dia menanyakan siapa sih Mr. Belle yang mesen sepeda yang saat itu orang masih nggak mampu beli sepeda karena masih berbentuk velosipede, dan itu tahun 1870. Ternyata Belle ini, saya teliti di dokumen lama Belanda, dia yang punya tanah dari Jatinegara sampai Depok. Jadi kalau kita ngukur Jatinegara sampai Depok itu tanahnya dia, kebunnya dia gitu. Jadi ini termasuk Sultannya Batavia di tahun tersebut gitu. Nah, ternyata kita ulas lagi, 10 tahun sebelumnya tuh sudah pernah ada yang iklanin. Jadi kenapa dia pengen beli, ternyata udah ada iklan tahun 63 di Java Bode. Yo, siapa yang mau pesen, ini ada sebuah penciptaan namanya velosipede dan wagon. Wagon itu kayak kereta penarik ya, buat kuda, buat gerobak dan lain sebagainya. Ini juga diiklanin. Ini ada velosipede di poskan, bisa kalau mau